Saudara-saudaraku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam, ya semuanya sehat ya. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Tuhanlah Pertolonganku channel. Kali ini akan saya sampaikan mengenai syarat-syarat perkawinan Katolik ya, karena banyak yang menanyakan, dan kalaupun diberi dari sekretariat seringkali juga masih kesulitan kalau tidak diberikan penjelasan. Baik, sebelumnya mohon dibantu untuk ini subscribe dan share ke saudara-saudari yang lain. Nah, preparasi awal, ya, persiapan awal itu menghadap romo paroki. Ini yang saya sampaikan, ini yang berlaku di Keuskupan Agung Semarang ya. Jadi mungkin di keuskupan lain terutama berkaitan dengan perkawinan sipil itu sedikit banyak bisa jadi berbeda. Tapi kalau yang urusan gereja ini di mana-mana sama, sedunia itu sama. Menghadap Romo kira-kira sekitar 10 minggu, 2,5 bulan ya, sebelum pernikahan untuk menentukan nanti wawancara kanonik dan kesepakatan-kesepakatan yang lain. Jadi tidak seyogianya menghadap romo paroki dalam waktu yang amat mendesak dengan alasan, oh ini sudah hamil dan seterusnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Hamil atau tidak hamil syaratnya sama. Mohon maaf kalau saya mengatakan seperti itu. Nanti harus pengumuman juga 3 kali, dan 3 kali itu tidak bisa dirapel hari Sabtu, hari Minggu. Sabtu dan Minggu itu dihitung tetap satu. Itu ya. Baik. Nah ini syarat-syarat gereja nih. Itu sama di mana-mana. Surat baptis terbaru. Ya. Asli. Kalau baptisnya misalnya luar negeri bagaimana? Ya sama, tetap harus mengambil dari sana. Ya, tidak harus datang dari sana, tetapi bisa meminta tolong saudara yang ada di sana itu untuk mengambilkan ini surat baptis terbaru. Belum 6 bulan ya, syaratnya. Karena nanti akan dilihat apakah saudara itu sudah menikah atau belum. Mengapa demikian? Karena nanti setelah itu surat baptis ini akan dikirimkan kembali ke tempat Anda dibaptis. Itu sebelumnya di isian itu telah menikah dengan titik-titik masih kosong, nanti akan dikembalikan sekarang telah menikah dengan titik-titik, itu pasangan saudara yang baru ya, sehingga ketika saudara mengambil surat baptis yang baru nantinya tidak lagi telah menikah dengan itu, tidak lagi kosong, sudah ada pasangannya tuh. Nah, lalu fotokopi sertifikat kursus persiapan berkeluarga ya. Di keuskupan ini kiranya ini menjadi hal yang sifatnya wajib. Itu kursus tidak harus dilakukan di parokinya sendiri ya. Dalam keadaan tertentu bisa kursus itu dilakukan secara terpisah. Misalnya satu di Jogja, satu di Semarang, atau di Semarang dan Jakarta dan seterusnya. Ya, idealnya memang di tempat yang sama. Nah, masing-masing membawa surat pengantar dari pamong lingkungan ya, supaya ini orang ini jelas asal usulnya dari lingkungan mana. Ya. Tidak hanya mengaku-ngaku saja, tetapi dari lingkungan di situ. Ya, seseorang yang sudah berdomisili 3 bulan atau lebih, 3 bulan itu disebut kuasi domisili. Ya. Setelah setengah tahun itu sudah domisili setempat, sehingga sebenarnya wawancara kanonik wajib di tempat dia tinggal ya, meskipun dia itu anak kos itu. Jadi itu
yang namanya wawancara kanonik itu kewajiban. Dia tidak boleh sebenarnya memilih, aku sukanya di paroki sana. Makanya kalau hidup menggereja itu ya yang utama di parokinya, supaya nanti kalau ada kebutuhan seperti ini tidak bingung. Tuh. Nah, foto berdampingan 4 kali 6 sebanyak 3 lembar ya, berdampingan, jelas. Lalu fotokopi KTP dan akta kelahiran ya. Mengapa ini? Karena supaya jelas kalau ada kebutuhan tertentu dan akta kelahiran supaya nanti pencatatannya itu akurat ya, mengenai nama dan seterusnya. Fotokopi KTP 2 orang saksi. Nah, saksi pernikahan ini bukan saudara kandung. Itu. Nah, itu tadi yang syarat-syarat gereja nia sederhana. Yang seringkali syarat-syaratnya itu banyak dan kadang-kadang di satu daerah dengan daerah lain itu berbeda, itu kan yang ini ya, yang menyangkut pencatatan sipil. Jadi nanti saudara-saudari mendapatkan 2 surat nikah, yaitu surat nikah gerejani dan surat nikah sipil. Untuk yang sipil diurus sendiri ya, syarat-syaratnya itu seperti ini. Pas foto hitam putih berdampingan, ukuran 4 kali 6 sebanyak 6 lembar. Dengan pakaian yang sopan. Ini disebut hitam putih. Di beberapa tempat itu berwarna ya. Fotokopi KTP calon mempelai. Kolom agama harus tertulis Katolik kalau mau dinikahkan di gereja atau diberkati di gereja. Beberapa pencatatan sipil meminta fotokopi KTP ini diperbesar dan dilegalisir. Maksudnya diperbesar itu selembar kertas folio itu. Ya. Nama harus sesuai dengan akte kelahirannya ya, dan yang tertulis di kartu keluarga. Itu. Nah, fotokopi KTP 2 orang saksi. Ya, ini juga sama mau diperbesar itu maksudnya selembar kertas folio itu besarnya ya, lalu dilegalisir. Untuk saksi nikah itu tidak boleh saudara sekandung ya. Itu. Jadi sudah tahu sebelumnya, jangan nanti bingung saat sudah di gereja mau mencari saksi ternyata karena sebelumnya salah mengambil saksi. Untuk yang pihak wanita disyaratkan itu imunisasi khusus ya, dari puskesmas. Ini biasanya yang disebut dengan suntik TT. Datang aja ke puskesmas, nanti pihak puskesmas sudah mengetahui. Surat N1, N2, N3, dan N4 yaitu menyangkut asal-usul, siapa orang tuanya, dan seterusnya. Ya, belangkonya dari kelurahan. Ada kelurahan-kelurahan tertentu yang tidak mau mengeluarkan ini untuk orang Katolik ini, yang menurut saya ada aneh itu. Tidak usah saya sebutkan di mana ya. Tetapi kalaupun seperti itu nanti bisa mengambil belangko ya, biasanya gereja menyediakan, lalu tinggal memohon tanda tangan dari kelurahan itu. Cap juga. Surat pernyataan belum pernah menikah bermeter 6.000. Diketahui kelurahan dan kecamatan sesuai tempat tinggal. Beberapa daerah tidak menuntut ini. Makanya ini seringkali membingungkan ya, seperti ini.
syarat-syarat yang lain ya. Untuk dispensasi dari kebikepan atau keuskupan, misalnya karena yang satu itu beda agama atau beda gereja ya, untuk beda gereja itu izin ya dari kebikepan atau keuskupan. Ya, biaya tergantung dari gereja setempat. Nah, jadi yang mengeluarkan bukan pastor paroki, ini dikeluarkan oleh kebikepan ya, atau keuskupan. Nah, ucapan terima kasih atau Eurastole untuk pastor yang memberkati pernikahan. Nah, ini terserah mau dikasih berapa. Ini bukan untuk pastor ya, untuk para pastor biarawan. Kalau ini nanti akan masuk ke pastoran setempat dan nanti penggunaan tergantung dengan aturan biara yang bersangkutan. Untuk imam-imam diosesan atau Romo Projo itu juga tidak boleh diambil sendiri. Lalu untuk siapa ini? Masuk ke keuangan pastoran. Nah, perlunya untuk apa ya? Termasuk itulah untuk solidaritas ke sesama pastoran yang lain itu nanti diserahkan ke keuskupan dan seterusnya. Jadi kalau ada yang mengatakan untuk Romo Projo, Eurastole atau stipendium itu seringkali boleh untuk pribadi, itu hoax itu. Penyebar hoax. Surat persetujuan orang tua bermeterai 6.000 diketahui kelurahan dan kecamatan. Nah, tetapi kalau pada akhirnya ada calon-calon yang tidak disetujui oleh orang tua, kadang-kadang gereja tetap akan menikahkan. Asal dia sudah usia 21 tahun ke atas. Itu. Nah, tetapi masalahnya orang tua itu setuju atau tidak setuju karena apa? Kalau orang tua tidak setuju karena dia pernah menikah, ya itu halangan nikah ya. Jadi tidak bisa itu ya. Itu. Berikutnya ini fotokopi akta perkawinan orang tua. Ini menurut saya juga aneh itu. Dan kalau orang tuanya dari zaman kuno atau sebenarnya mohon maaf ya, misalnya seorang tua itu single parent, apakah lalu anaknya nggak boleh menikah kalau dituntut akta perkawinan orang tua? Ini menurut saya ini syarat yang aneh itu dari catatan sipil itulah Indonesia ya. Memang terus terang kadang menjengkelkan ini seperti ini, tapi ya kalau mau menikah diikuti saja. Tidak semua kantor pencatatan sipil memberlakukan ini, ya, tetapi di beberapa daerah iya, karena saya tahu waktu itu saya bertugas di sana. Surat pengantar dari kelurahan diketahui kecamatan. Ini dan ketahui disambung. Ini beberapa cukup ya, surat pengantar dari kelurahan saja. Tadi catatan sipil tertentu lagi-lagi seperti itu. Nah, demikian saudara-saudariku ya, itu tadi syarat-syarat ya, perkawinan Katolik baik untuk gerejaninya maupun untuk sipil. Dan sekarang nggak boleh ya hanya mengatakan saya hanya mau menikah gerejani saja tanpa diurus sipilnya. Ini nanti ada pelanggaran atau ada niat tidak baik ya kalau seperti itu. Harus dengan mencatatkan sipil ya, kecuali konvalidasi dan dia sudah
menikah sipil atau sudah menikah menurut agama lain. Itu. Baik, saudara-saudariku, berkah dalam Tuhan Yesus memberkati.